Saudara, pagi hari ini kita akan pantau Ramadan di Kolombia dan sudah ada diaspora Indonesia di sana. Ada Pak Tatang Budi Utama Razak, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kolombia. Selamat siang, berarti waktu Kolombia, Pak Tatang. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, baik. Selamat pagi, selamat dini hari ya di Indonesia. Ya memang di sini jam 2 siang, perbedaan waktu 12 jam. Perbedaan waktu 12 jam, baik. Pak Tatang mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Kompas TV mungkin perbedaan Ramadan di Kolombia dan juga di Indonesia mungkin ya seperti apa, Pak Tatang? Iya, baik. Memang saya di sini baru 3 bulan ya. Jadi ini eh, penugasan saya setelah dari Prancis, dari Amerika, di Malaysia, dan terakhir sebelumnya Duta Besar di Kuwait. Dan ini Kolombia sangat berbeda tentunya karena Kolombia mayoritas adalah Katolik dan warga negara Indonesia juga tidak banyak di sini karena namun demikian suasana puasa ini terasa ketika kita berada di lingkungan kelompok Muslim termasuk di masjid ya. Di Bogota ada 5 masjid tapi 3 Sunni dan ada 2 Syiah. Kita lebih sering aktif di Masjid Abu Bakar Ba'asyir, bahkan 2-3 hari lalu kita melakukan buka bersama dengan menyediakan makanan Indonesia dan mereka sangat menikmati ya. Di sana banyak orang-orang asing mulai dari Turki, Emirat, dari Mesir, termasuk orang Kolombia sendiri. Baik-baik. Nah, Pak Tatang, kalau misalnya untuk tahun ini sendiri apakah sudah ada pelonggaran dari pandemi COVID-19? Ya. Sejak 1 Maret memang untuk beberapa kota di Kolombia sudah dinyatakan bebas masker. Dan sudah berubah dari pandemi menjadi endemi. Bahkan rencananya 1 Mei akan dikeluarkan dekret bahwa sudah bebas masker di seluruh negara. Jadi kegiatan memang sudah kembali normal dan aktif seperti sedia kala. Bahkan saya bertemu beberapa kali dengan Presiden Kolombia di sini, mereka umumnya tidak memakai masker. Jadi tapi banyak juga termasuk kita masih khawatir jadi tetap menggunakan masker. Masker itu memang sifatnya tidak wajib, tapi banyak kesadaran masyarakat kita tetap menghindari. Walaupun kita di sini sudah 4 kali ya vaksin, jadi 4 kali vaksin dan merasa sudah bebas, tapi kita tetap waspada. Baik, Pak Tatang. Berarti untuk ibadah di masjid sendiri sudah tidak menggunakan masker berarti ya, Pak Tatang ya? Ya, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Jadi tidak diwajibkan lagi. Tapi memang masih banyak orang yang masih merasa khawatir tentunya. Dan kita juga menghimbau kepada warga negara Indonesia di sini, kami sendiri sering menggunakan masker di tempat-tempat keramaian. Walaupun kebijakan dari pemerintah Kolombia sudah merubah dari pandemi ke endemi. Namun bersyukurnya bahwa KBRI sekarang sudah mulai banyak melakukan kegiatan secara tatap muka. Bahkan beberapa hari lalu kita juga mengundang lebih dari 100 pengusaha dan sudah bertemu di hotel ya, dan ini sudah menguntungkan dan kita ingin mengembalikan kembali kehidupan kerjasama bilateral baik di bidang ekonomi atau dan lain sebagainya. Ini satu keuntungan. Oke, baik. Nah, Pak Tatang mungkin bisa menceritakan kepada pemirsa Kompas TV kalau seandainya di Kolombia sendiri saat ngabuburit, mungkin kan kalau di Indonesia mungkin kita bisa mencari jajanan untuk berbuka puasa. Nah, Pak Tatang dan juga mungkin warga negara Indonesia yang ada di Kolombia, saat ngabuburit di Kolombia, biasanya ngapain nih Pak Tatang? Ya, tentunya masing-masing berbeda ya. Ada yang tentunya kalau hari kerja tentunya kita bekerja. Tapi kalau di luar hari kerja, misalnya weekend sekarang ini, orang berbelanja atau mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk keluarga dan apabila ada waktu senggang, karena di Kolombia, di Bogota dan sekitarnya ini banyak juga yang bisa dinikmati ya, karena Kolombia sesungguhnya hampir sama kalau dari topografi, dari natural resources, pegunungan, ada laut, ada danau dan sebagainya. Dan uniknya Kolombia karena dijajah ratusan tahun oleh Spanyol, maka banyak peninggalan-peninggalan kolonial Spanyol. Seperti di background ini adalah Plaza Bolivar di downtown. Dan juga banyak secara natural, alam sumber alamnya juga luar biasa. Di Bogota sendiri udaranya sepanjang tahun ini sangat dingin.
Jadi kalau pagi 4 derajat, siang 16 derajat, tapi kalau mau panas turun sedikit 2 jam. Kalau di Cartagena itu sama dengan Jakarta. Jadi memang unik Kolombia ini, mulai dari yang terdingin sampai yang paling panas. Jadi inilah Kolombia, sehingga kita ngabuburit banyak yang bisa dilakukan di sini sambil Baik. Nah, Pak Tatang, kalau seandainya ini kan sebentar lagi kita akan menuju Lebaran mungkin. Apakah nantinya akan diadakan kegiatan Muslim saat Lebaran seperti sholat Id atau mungkin untuk open house sendiri bagaimana Pak Tatang? ya. Jadi beberapa jam lalu kami mendapat komunikasi dari Imam Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Bogota bahwa Lebaran telah diputuskan pada hari Senin dan sholat Id pukul 8. Jadi kita akan sholat Id di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Masjid ini adalah masjid hasil upaya dari masyarakat Muslim di Kolombia dengan bantuan dari Turki, dari Emirat dan sebagainya. Jadi ini adalah masjid ketika kita berbuka bersama di sini. Dan tentunya kita akan sholat bersama. Nah, untuk open house pertama memang karena belum lama kita mengadakan acara buka bersama. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, bahwa tanggal 4 akan ada kumpul-kumpul lagi karena sekalian syukuran untuk penyerahan surat-surat kepercayaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Kolombia Ivan Duque. Karena saya di sini baru 3 bulan dan baru akan menyerahkan tanggal 4, jadi mungkin sekalian saja nanti kumpulnya. Jadi kita tidak terlalu sering kumpul, jadi membatasi juga tetap walaupun sudah dinyatakan pandemi COVID menjadi endemi. Baik. Nah, Pak Tatang mungkin bisa diceritakan juga kepada pemirsa Kompas TV kalau seandainya buka bersama, kira-kira apakah ada menu favorit atau mungkin menu khas dari Kolombia yang harus ada saat berbuka puasa? Ya, tentunya bagi di sini memang buka bersama karena ada juga warga negara Indonesia termasuk juga staf-staf KBRI yang menikah dengan orang Kolombia. Ya. Begitu juga ada orang Kolombia, bahkan orang-orang asing yang ikut datang ke sini. Ini menarik. Kita tentunya mempromosikan makanan Indonesia, di samping itu juga mengadjust dengan taste atau selera masyarakat setempat. Jadi di Wisma Duta seperti yang dilihat dalam layar TV ini, memang ini khas Indonesia. Mulai bakso, sate, mie kocok, ya, rendang dan lain sebagainya. Dan ternyata di luar dugaan orang Kolombia itu sangat menyukai makanan Indonesia. Ya. Dan satu hal yang sangat menarik di sini, saya menemukan bahwa ada toko yang menjual tempe dan orang Kolombia belajar dari Indonesia, dan ternyata tempe di sini sangat mahal. Kalau di kita 2.000, di sini bisa 60.000 sampai 80.000. Waduh. Iya. Jadi rupanya mulai banyak turis ke Indonesia. Sebelum pandemi sudah mulai 6.000 ya, makanya kami terus melakukan promosi. Karena ada turis ya, kelas menengah atasnya itu sekitar 4 juta, ke Indonesia baru 6.000. Makanya hubungan bilateral Indonesia-Kolombia ini perlu terus dikembangkan karena jarak tidak boleh menjadi kendala. Karena jaraknya memang 20.000 kilometer. Tapi sekarang sudah mulai ekspor kita ke Kolombia, bahkan tahun lalu di tengah-tengah pandemi COVID meningkat 174%. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi karena Kolombia merupakan negara penting dan negara cukup besar di Amerika Latin. Baik. Nah, Pak Tatang, mungkin kan untuk tradisi saat Lebaran di Indonesia sendiri adalah mudik mungkin. Apakah kira-kira ada informasi baik itu dari mungkin Pak Tatang sendiri atau mungkin warga negara Indonesia yang melapor ke KBRI ingin melakukan mudik pulang ke Indonesia? Bagaimana Pak Tatang? Ya, bahkan ada staf KBRI juga yang sekarang ini mengajukan cuti untuk mudik karena mereka sangat menyambut baik setelah sekian tahun tidak bisa mudik. Ya, jadi warga negara Indonesia di sini tidak terlalu banyak, tapi banyaknya juga di sini adalah padre atau yang kerja di keagamaan Katolik, karena di sini mayoritas Katolik. Nah, kalau di Kolombia sendiri mudiknya kemarin nih waktu libur panjang, bahkan di sini seminggu libur panjangnya, ya Easter, dan di sini juga ya ada budaya mudik gitu. Cuma bedanya kalau kita Lebaran, mereka Easter. Jadi
saya rasa di sejumlah negara ada kebiasaan mudik dalam momen-momen tertentu, khususnya hari-hari kebesaran dan libur panjang. Karena di sini ada libur panjang, libur nasional, seperti halnya di Indonesia libur Lebaran. Baik. Nah, saya tadi lupa menanyakan kepada Pak Tatang, kalau untuk di Kolombia sendiri, untuk waktu puasanya sendiri, apakah sama dengan Indonesia, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, kebetulan di Bogota ini kan sepanjang tahunnya musimnya dingin ya. Kalau pagi bahkan bisa 4 derajat, kalau siang 16 derajat, tapi jamnya memang hampir sama persis. Jadi misalnya imsak di sini jam 4:30, lalu bukanya jam 6. Jadi kalau dari durasi waktu cukup relatif sama ya dengan di Indonesia. Nah, tapi mungkin di belahan lainnya karena udaranya lebih panas, misalnya di belahan di atas Cartagena ya, karena Cartagena salah satu kota yang cukup terkenal di dunia, ya itu waktunya berbeda sedikit, mungkin lebih panjang karena di sana lebih panas gitu. Oke, baik. Nah, Pak Tatang, mungkin terakhir ini bisa memberikan himbauan dan juga mungkin ucapan jelang hari Lebaran kepada warga negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di Kolombia. Silakan, Pak Tatang. Ya, umat Muslim di seluruh dunia, termasuk umat Muslim Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri ya, seperti kami di Bogota, di Kolombia dan sekitarnya, telah hampir selesai nih hari terakhir besok menunaikan ibadah puasa, dan tentunya kita harapkan bahwa apa yang telah kita lakukan sebulan penuh ini memberi makna, manfaat, dan kita berdoa tentunya agar bangsa Indonesia senantiasa selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Persatuan dan juga adil, makmur dan sejahtera. Insya Allah kita akan terus bekerja bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Amin. Pada kesempatan ini tentunya kami ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang untuk ceritanya di pagi hari ini kepada pemirsa Kompas TV. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala.